Kisah Bangsal Iblis Rumah Sakit. Malam itu, tanggal 12 Juni tahun 2022, 5 orang anak muda tiba di depan sebuah bangunan besar berwarna abu kusam di pinggiran Semarang. Sebuah rumah sakit jiwa peninggalan Belanda yang telah ditutup sejak tahun 1986. Rumah Sakit Jiwa Sumber Kasih. Mereka adalah kru Paranormalit, kanal YouTube yang terkenal dengan konten uji nyali ekstrem. Rian, sang pemimpin tim, berdiri paling depan sambil memegang kamera utama. Lokasi ini katanya yang paling angker di Jawa Tengah. Ucapnya penuh semangat. Di belakangnya ada Dina, si kameramen yang tampak ragu bayu, teknisi audio yang sibuk memeriksa peralatan, Kevin, si skeptis yang tak pernah percaya hantu, dan Rara, gadis bertubuh mungil yang baru bergabung 2 minggu lalu. Mereka semua datang bukan hanya untuk membuat video, tapi juga untuk membuktikan sesuatu, bahwa semua cerita tentang tempat ini hanyalah mitos belaka. Namun, sejak mereka melewati pagar berkarat itu, udara berubah, angin berhenti, bunyi jangkrik menghilang, hanya suara kamera dan langkah kaki mereka yang terdengar menggema di antara tembok yang lembab. Di pintu utama rumah sakit itu, seorang lelaki tua sudah menunggu. Pakainya lusuh, wajahnya penuh keriput, dan matanya tajam menatap mereka. "Namaku Padarmo," katanya pelan. "Aku penjaga di sini sejak sebelum tempat ini ditutup." Rian menjabat tangannya. "Kami hanya ingin syuting 1 malam, Pak. Besok pagi kami pergi." Pak Darmo mengangguk perlahan, tapi kemudian menatap mereka satu persatu. Suaranya berubah berat, seperti menahan sesuatu yang ingin diucapkan. "Kalau kalian dengar bel rumah sakit berbunyi tengah malam, jangan disahut, dan jangan coba mencari sumber suaranya." Setelah berkata begitu, ia menyerahkan kunci besar berkarat, lalu berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Kevin tertawa kecil. Bel di tempat kayak gini, mana ada listrik hidup. Namun, saat ia menoleh, wajah Rara tampak tegang. Ia seperti mendengar sesuatu yang orang lain tak dengar. Malam pun tiba. Lampu senter dan kamera night vision, mereka mulai merekam setiap sudut bangunan. Di lantai pertama, mereka menemukan ruang perawatan umum yang dipenuhi ranjang berkarat dan cat tembok mengelupas. Beberapa peralatan medis masih ada di sana, termasuk kursi roda tua yang perlahan bergerak sendiri saat pintu tertutup. "Angin," kata Kevin. Cepat, tapi Bayu memperhatikan. Tidak ada jendela terbuka. Rian terus melanjutkan pengambilan gambar. Ia menjelaskan ke kamera. Dulu, tahun 1986, rumah sakit ini terbakar karena percobaan terapi kejut listrik yang gagal. Banyak pasien yang terjebak di dalam. Dina merekam dari sudut lain, memperlihatkan lorong panjang dengan papan nama ruangan yang sebagian besar hilang tulisannya. Namun di ujung lorong, salah satu papan masih terbaca jelas. "Ruang operasi. Dilarang masuk." Kevin tersenyum miring. "Wah, cocok nih buat penutup video." Tanpa menunggu yang lain, ia mendekat ke pintu yang terbuat dari besi tebal itu. Kunci sudah karatan. Ia menarik-narik gagangnya, tapi tidak bergerak. Rian mencoba memanggil, "Kev, jangan." Belum waktunya ke area itu. Namun, sebelum Rian selesai bicara, terdengar bunyi denting logam, seperti kunci yang dibuka dari dalam. Pintu itu perlahan berderit, terbuka sendiri. Udara dingin keluar dari dalamnya, dan aroma besi karat bercampur darah menyengat hidung. Lampu kamera Ryan menyorot ke dalam ruangan. Ada meja operasi berkarat, dinding penuh coretan, dan di langit-langit tergantung lampu besar yang masih berayun pelan. Tidak ada apapun di dalam. Namun, Dina merasa dadanya sesak. "Kayak ada yang ngeliatin kita," bisiknya. Rara berdiri diam di pojok ruangan, matanya terpaku pada cermin besar di dinding. Di pantulan cermin itu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakang Kevin, berpakaian seperti perawat, tapi
Wajahnya hitam pekat tanpa bentuk. Rara memejamkan mata. Tapi saat membukanya lagi, bayangan itu sudah lenyap. "Rara, kamu kenapa?" tanya Rian. Enggak apa-apa," jawabnya terbata, menunduk dalam. Mereka memutuskan melanjutkan syuting ke lantai 2. Tangga kayu berderit setiap kali diinjak, seolah ada yang bergerak di bawahnya. Di lantai atas, mereka menemukan ruang arsip pasien, berisi dokumen berdebu dengan nama-nama yang sudah pudar. Dina membuka salah satu map. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan yang kacau. "Jangan buka pintu setelah bel berbunyi." Tiba-tiba, suara denting bel rumah sakit terdengar. Pelan, tapi jelas. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Semua terdiam. Mereka saling menatap. Kevin berusaha tertawa, tapi suaranya goyah. Pasti suara besi jatuh. Namun Bayu melihat sesuatu aneh di layar monitor audionia. Gelombang suara muncul, tapi tanpa sumber frekuensi manusia. "Ini bukan suara benda," katanya lirih. "Ini seperti ada yang bicara di balik bunyi itu." Rara mundur perlahan. "Kita harus keluar sekarang." Tapi ketika mereka berbalik ke arah tangga, pintu besi di bawah sudah tertutup rapat, dan dari balik pintu itu terdengar langkah kaki perlahan mendekat. Rian mencoba membuka, tapi kunci tak bergerak sama sekali. Ia memukulnya, berteriak memanggil Pak Darmo, tapi tak ada jawaban. Hanya gema langkah kaki yang makin keras, seperti mendekat dari segala arah. Tiba-tiba, semua lampu kamera mati bersamaan. Dalam gelap, terdengar suara napas berat tepat di belakang mereka. Dina menyalakan kembali kamera, tapi yang terekam bukan mereka berlima. Di layar, terlihat 6 sosok berdiri di lorong. Satu di antaranya berpakaian seperti perawat, menatap langsung ke arah kamera. Kamera bergetar, suara Dina bergetar. "Rian, tolong balang, kita masih berlima kan?" Tak ada yang menjawab. Lorong menjadi sunyi. Angin dingin berhembus dari arah ruang operasi. Dan di kejauhan, bel rumah sakit kembali berdenting. Namun kali ini, bukan 3 kali, melainkan 6 kali. Seolah menyambut 6 tamu yang baru saja masuk ke wilayahnya. Bel rumah sakit itu masih bergema lama setelah suara terakhirnya berhenti. "Inem Deningen." Tapi hanya 5 orang di sana. Rian menatap layar kamera Dina, memastikan tidak salah lihat. Namun bayangan ke-6 itu tetap ada. Berdiri di ujung lorong, dia memandangi mereka. "Matikan kameranya," perintah Rian. Dina menurut, tapi layar tetap menyala sendiri. Bayangan itu bergerak. 1 langkah, 2 langkah, dan menghilang tepat di depan pintu ruang operasi. Semua membisu. Tak ada yang berani bicara sampai Bayu berkata pelan, "Kalau mau keluar, kita harus ke lantai bawah. Tadi ada pintu darurat di dekat ruang isolasi." Rian mengangguk. Mereka berjalan cepat menuruni tangga, tapi setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah udara di sekitar makin padat dan lembab. Lorong bawah tanah gelap total. Hanya cahaya lampu kamera yang menyinari dinding berlumut dan bekas tulisan pasien. "Aku masih di sini. Mereka tak mau biarkan aku pergi." Rara berjalan di belakang. Ia menggenggam tas erat-erat. Bibirnya bergetar. "Aku dengar suara orang nangis," bisiknya. "Gak ada apa-apa, Ra," sahut Kevin, pura-pura santai. "Itu cuma gema." Tapi beberapa detik kemudian, mereka semua mendengarnya. Suara seorang pria, lirih dan serak, seperti memohon ampun dari balik dinding. "Jangan biarkan mereka bawa aku lagi." Bayu menyorotkan mikrofon parabola ke arah sumber suara. Gelombang audio di monitornya naik turun cepat, tak beraturan. Lalu muncul bisikan lain, pelan namun jelas, menyebut nama mereka satu persatu. Rian, Dina, Kevin, Rara. Semua terpaku. Dina menurunkan kameranya perlahan. "Rian, ini bukan prank kan?"
Enggak, Din. Semua alat kita nyala normal. Enggak mungkin. Efek. Mereka terus melangkah hingga menemukan ruang isolasi, deretan pintu besi kecil dengan lubang bulat di tengah. Rian mencoba satu pintu, kuncinya macet. Tapi dari baliknya terdengar sesuatu seperti kuku menggaruk logam. Skr, skr, sekar, pasti tikus, gumam Kevin. Tapi nadanya terdengar ragu. Ia menunduk, melihat celah di bawah pintu, dan dari sana sesuatu menetes. Bukan air, tapi darah kering berwarna gelap yang membentuk garis sampai ke kakinya. Kevin mundur, wajahnya pucat. Rian, ayo kebu. Namun, Rian justru menyorotkan kamera ke arah pintu itu. Ini bisa jadi footage terbaik kita. Ia menempelkan kamera ke lubang kecil di tengah pintu. Gelap, tak ada apapun. Tapi saat ia memeriksa hasil rekamannya, ada sesuatu yang baru. Sekilas wajah, tanpa mata, tanpa hidung, hanya mulut besar yang terus menganga lebar. Rian menjerit dan menjatuhkan kamera. Lampu tiba-tiba padam semuanya. Gelap total. Dalam kegelapan, terdengar langkah kaki berlarian, teriakan kecil, dan suara benda jatuh. Bayu, di mana kalian? Tak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara napas berat dan sesuatu menyeret rantai di ujung lorong. Ketika lampu kamera menyala kembali, hanya Rian, Dina, dan Kevin yang tersisa. Bayu dan Rara menghilang. Mereka panik mencari. Tapi ruangan-ruangan di sekitar seakan berubah posisi. Lorong yang tadinya buntu, kini bercabang 3. Setiap arah tampak sama. Tembok kusam, pintu besi, dan tulisan-tulisan yang baru muncul di dinding seolah ditulis dengan darah segar. Kalian sudah dibuka, Kevin, yang sejak awal paling berani. Mulai kehilangan kendali. Ia tertawa kecil, memukul-mukul dinding, lalu berteriak, "Udah cukup, ini semua pasti halusinasi. Gak ada hantu di dunia ini." Namun di antara gema suaranya, terdengar bisikan yang sama menjawab, "Tidak ada hantu, hanya yang tertinggal." Rian menarik Kevin menjauh. "Kita cari tangga keluar." Mereka berlari menembus lorong gelap, hingga tiba di ruang besar dengan ranjang besi bersusun. Di dinding belakangnya, terlihat pintu tua bertuliskan, "Ruang Pemulihan." Rian menendangnya. Terbuka. Di dalam, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Bayu dan Rara duduk di pojok ruangan, tapi keduanya diam, menatap kosong ke arah mereka. Dina mendekat perlahan. "Alright, Bayu, kalian kenapa?" Rara menoleh perlahan, matanya sayu, seperti bukan dirinya. Lalu berkata dengan suara datar, "Mereka bilang, kita boleh keluar kalau satu lagi tinggal." Rian terpek. "Siapa yang bilang?" "Yang jaga pintu," jawab Bayu sambil menatap ke arah belakang Rian. Ketika Rian menoleh, ia melihat sesuatu berdiri di ambang pintu. Sosok tinggi, mengenakan seragam perawat lusuh, dengan kepala miring dan wajah hitam seperti terbakar. Dina berteriak, menjatuhkan kamera. Sosok itu bergerak cepat, dan semua lampu kamera mati lagi. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara langkah tergesa dan jeritan samar. Sampai akhirnya, keheningan mutlak ketika kamera kembali merekam. Otomatis, gambar yang muncul adalah lorong bawah tanah yang kosong. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah napas seseorang di dekat mikrofon, mungkin Rian, dan bisikan samar di belakangnya. Masih ada 3 lagi. Cahaya lampu kamera menyorot dinding. Kini tulisan di sana berubah, "Selamat datang di bangsal utama." Kamera bergetar, lalu terjatuh ke lantai. Tampak kaki seseorang berjalan melewati kamera, mengenakan sepatu pasien rumah sakit, putih tapi berlumuran darah. Rian memungut kamera. Napasnya memburu. Ia tahu mereka tidak lagi sendirian. Dan yang lebih buruk,
Lorong di depan mereka bukan lagi lorong yang sama seperti sebelumnya. Lorong itu kini membentuk lingkaran. Kembali ke titik semula. Di ruang operasi, Dena berbisik. Hampir tanpa suara, kita muter di tempat yang sama. Dan dari dalam ruang operasi itu, kembali terdengar suara bel. Tapi kali ini bukan dentingan lembut, melainkan teriakan nyaring seperti logam digesek keras. Mereka menatap satu sama lain. Tahu tidak ada jalan keluar, kecuali terus maju. Rian menyalakan kembali kameranya, mengatur napas, dan berkata lirih ke lensa. Kalau nanti ada yang nemuin video ini, tolong bilang ke dunia luar, jangan ada yang masuk ke sini. Rumah sakit ini hidup, dan kita cuma bagian kecil dari tubuhnya. Suara bel kembali terdengar, dan tepat setelah itu, sesuatu dari dalam ruang operasi menjawab dengan ketukan 3 kali di lantai. Beton, tok, tok, tok. Rian dan Dina menatap ke arah suara itu. Mereka tahu, di balik pintu itu ada sesuatu yang menunggu. Malam itu, hujan turun deras, petir menyambar, menerangi dinding-dinding rumah tua tempat dia dan ibunya tinggal. Rumah itu dulu peninggalan neneknya, dan menurut warga sekitar, berada tepat di atas bekas sumur tua yang sudah ditutup. Sejak puluhan tahun lalu, sejak kejadian dia melihat bayangan anak kecil di cermin kamar mandi, ibunya mulai memperhatikan perubahan pada diri anaknya. Dia sering bicara sendiri di kamar, kadang tertawa kecil, kadang menatap kosong ke arah dinding yang lembab. Dia, kamu bicara sama siapa, nak? Tanya ibunya suatu malam dengan suara pelan. Temanku, Bu, namanya Nara. Jawab dia polos. Dia tinggal di bawah rumah kita. Ibunya langsung merinding. Di bawah rumah? Ya, katanya. Dulu, dia jatuh ke dalam sumur. Kalimat itu membuat ibunya gemetar. Ia langsung menutup pintu kamar dia dan bergegas mencari kitab doa di lemari. Tapi sebelum ia sempat membaca apapun, terdengar ketukan di dinding tok, tok, tok. 3 kali. Lambat, seperti seseorang mengetuk dari balik dinding yang lembab itu. Dia yang sedang duduk di tempat tidur menoleh ke arah dinding. Itu Nara, Bu. Dia mau main. Ibunya tidak menjawab. Dengan tangan gemetar, ia membaca doa pelan-pelan. Tapi suara ketukan itu justru makin keras. Lalu terdengar suara kecil, seperti anak perempuan berbisik dari balik dinding. Main sama aku. Ibunya langsung menjerit. Ia memeluk Diara Toret sambil menutup telinga anaknya. Tapi dia malah tersenyum. Dia cuma kesepian, Bu, katanya lembut. Dia bilang nanti mau ajak aku lihat sumurnya. Keesokan harinya, ibunya memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah itu. Ia menemui Pak Surya, tetua desa yang dulu ikut menutup sumur tua di tanah itu. Begitu mendengar nama Nara, wajah Pak Surya langsung pucat. Jangan sebut nama itu lagi, Bu, katanya serius. Anak itu dulu mati, tenggelam di sumur ini 30 tahun lalu. Waktu itu, orang-orang desa bilang arwahnya gak pernah pergi. Malam setelah sumur ditutup, suara tangisan anak-anak sering terdengar dari tanah itu. Ibunya, dia tertegun. Apa arwahnya masih di sini, Pak? Kalau memang dia bisa bicara dengannya, jawab Pak Surya perlahan. Berarti sumurnya belum benar-benar tertutup. Mungkin ada sesuatu yang memanggil anak itu kembali. Malam berikutnya, suasana rumah kembali mencekam. Hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Lampu rumah berkelap-kelip, kadang mati total. Saat ibunya ke dapur untuk memeriksa, ia mendengar suara langkah kaki kecil berlari di ruang tengah. Dia panggilnya, tak ada jawaban. Tapi suara itu terus terdengar tap-tap-tap menuju kamar dia. Ia berlari ke sana dan menemukan kamar anaknya terbuka. Tirai jendela berayun tertiup angin. Di dinding kamar tampak jejak tangan kecil yang basah meneteskan air seperti baru keluar dari kolam. Dia, teriak ibunya panik. Suara kecil menjawab dari balik dinding. Sini, Bu, kami di sini. Ibunya langsung menempelkan telinga ke dinding dan hampir pingsan saat mendengar suara tawa anak-anak di dalamnya ramai, pelan,
seperti berasal dari ruang lain. Ia berlari keluar rumah dan memanggil tetangga. Ketika mereka masuk kembali dengan penerangan, dia sudah tidak ada di kamarnya. Yang tersisa hanyalah genangan air di lantai, mengalir membentuk arah menuju ke ruang bawah, rumah tempat sumur tua itu dulu berada. Pagi harinya, polisi dan warga membantu menggali bagian belakang rumah. Setelah beberapa lapisan tanah digali, mereka menemukan lubang besar yang ternyata adalah mulut sumur lama yang ditutup asal-asalin dengan papan dan tanah. Saat papan terakhir diangkat, tercium bau busuk yang menusuk hidung. Seekor ular air melintas dan tiba-tiba terdengar tawa anak kecil dari dalam lubang. Semua orang mundur ketakutan. Namun yang paling mengerikan, di dasar sumur itu, mereka menemukan mainan boneka yang masih utuh. Boneka berambut kuda dengan pita merah di lehernya. Di tubuh boneka itu tertulis dengan kapur, "Dia dan Nara, teman selamanya." Ibunya langsung menjerit histeris. Ia yakin dia kini bersama arwah anak-anak di sumur itu. Tapi bahkan setelah sumur itu ditutup ulang dan disegel dengan semen, malam-malam di rumah itu tak pernah kembali tenang. Setiap tengah malam, dinding rumah masih terdengar basah. Kadang terdengar suara kecil dari dalam, memanggil lembut, "Ibu." Dia kedinginan, dan dari sudut kamar, genangan air perlahan muncul, menetes dari dinding yang terus berbisik. Sejak dia menghilang, ibunya tidak pernah tidur nyenyak. Setiap malam ia mendengar suara langkah kecil di depan kamarnya, lalu suara bisikan lembut yang memanggil, "Bu, turun ke bawah." Ya, tapi setiap kali ia membuka pintu, lorong rumah kosong, hanya genangan air yang perlahan merembes dari lantai. Seolah rumah itu terus menangis. Putus asa, ia memanggil seorang paranormal yang dikenal di desa itu, seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo. Ia datang malam itu, membawa dupa dan seikat daun kelor. Tatapan matanya tajam, seolah bisa menembus dinding yang lembab. "Sumur ini bukan sembarang sumur," katanya lirih sambil menatap lantai. "Dulu tempat ini dijadikan wadah penjaga air. Setiap kali musim kemarau datang, warga desa memberi persembahan agar air tetap keluar dari tanah. Tapi lama-lama, yang mereka korbankan bukan lagi hewan, melainkan anak-anak." Ibu dia terkejut. "Anak maksudnya termasuk Nara?" Mbah Wiryo mengangguk perlahan. "Nara adalah yang terakhir, tapi ritual itu gagal. Dan roh anak-anak yang dijadikan tumbal tidak pernah tenang. Mereka tertahan di antara dunia ini dan dunia bawah. Itulah yang memanggil dia." Mbah Wiryo lalu menyiapkan ritual di belakang rumah. Ia menyalakan dupa, menancapkan paku besi di sekeliling bekas sumur, lalu menaburkan garam dan tanah kuburan yang sudah didoakan. "Jangan takut, Bu," katanya. "Kalau benar roh dia belum pergi, dia akan datang malam ini." Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berembus kencang, membawa bau amis dari arah sumur. Lalu terdengar suara tawa kecil. Anak-anak bergema pelan. Semakin lama, semakin banyak, seperti segerombolan anak bermain di halaman. Dari arah sumur yang sudah disemen, muncul retakan. Air hitam perlahan mengalir keluar. Di antara genangan itu, sosok anak-anak kecil muncul satu persatu. Tubuh mereka basah, mata mereka kosong, dan kulit mereka pucat kehijauan. Salah satunya adalah dia. "Bu," panggilnya pelan. "Temanku ingin ikut pulang." Ibunya menangis dan berlari ke arahnya. Tapi Mbah Wiryo menahan. "Jangan dekati dia. Itu bukan anakmu lagi." Namun dia tersenyum. "Aku janji gak akan ninggalin ibu lagi," katanya lembut. Lalu tangannya perlahan menembus udara, memanjang seperti air, mencoba meraih ibunya. Begitu kulit mereka hampir bersentuhan, Mbah Wiryo melemparkan segenggam garam dan membaca mantra keras-keras. Seketika, jeritan
menggema. Anak-anak air itu berteriak serempak. Lalu satu persatu tubuh mereka mencair menjadi air hitam yang mendesis. Tapi sesuatu lain ikut bangkit. Dari dalam sumur sosok tinggi, hitam, legam, bermata merah, menyala. Ia tidak berbentuk manusia penuh, melainkan bayangan berair, seolah terbuat dari kabut dan lumpur. "Inilah penjaga air hitam," kata Mbah Wiryo dengan suara tegas, "yang dulu diberi makan anak Kanok agar sumur tidak kering. Sekarang dia lapar lagi." Sosok itu menggeram. Suaranya seperti gemuruh air. "Mereka milikku," katanya berat, bergema di seluruh halaman. "Airku tak boleh kering. Daging mereka adalah janji." Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur bergetar hebat. Retakan menjalar ke arah rumah, membuat genteng berguncang dan dinding berderak. Dari lantai rumah, air hitam mulai menyembur seperti mata air terkutuk. "Lari, Bu!" teriak Mbah Wiryo sambil mengayunkan tongkat berukir yang ia bawa. Ia menancapkannya di depan sumur, lalu membakar dupa terakhir sambil membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Api dupa menyala biru. Sosok penjaga itu mengaum marah, lalu mengulurkan tangan airnya hendak menarik Mbah Wiryo. Namun, lelaki tua itu tak gentar. "Kau sudah terlalu lama menahan mereka," teriak. "Kini waktunya kau kembali ke dasar." Dalam sekejap, cahaya dari tongkatnya memancar kuat, menyilaukan mata. Jeritan panjang menggema di malam itu. Tubuh hitam itu mencair, berubah menjadi air yang mendidih sebelum tersedot kembali ke dalam sumur. Namun dari balik kenangan itu, dia menatap ibunya terakhir kali. Senyumnya tenang, lalu tubuhnya ikut larut bersama air yang kini berhenti mengalir. Ketika pagi datang, tanah di belakang rumah retak dan kering. Tidak ada lagi air, tidak ada suara anak-anak, dan udara terasa ringan. Tapi Mbah Wiryo terlihat lemah. "Sudah selesai?" tanya ibunya dengan suara parau. Mbah Wiryo menatap ke arah sumur. "Belum sepenuhnya. Arwah mereka sudah tenang, tapi penjaga itu tidak hilang. Hanya kalau suatu hari ada yang menggali tanah ini lagi, ia akan bangkit." Ia memandang ibunya dalam-dalam. "Jaga tempat ini. Jangan biarkan siapapun menyentuh tanah itu." Beberapa hari kemudian, rumah itu tampak normal kembali. Tapi malam-malam masih terasa aneh. Kadang, di kamar dia, mainan boneka yang dulu basah, kini kering dan bersih. Setiap kali ibunya menatapnya, boneka itu seolah sedang tersenyum. Dan kadang, saat dini hari, ia masih mendengar suara kecil dari arah sumur yang kini tertutup semen, Bu. Airnya mulai naik lagi. 12 tahun telah berlalu sejak peristiwa mengerikan itu. Rumah tua di pinggiran desa Wates kini tampak sepi dan ditumbuhi ilalang. Tak ada yang berani mendekat, apalagi menempatinya. Warga bilang, setiap kali hujan turun deras, dari balik tanah di belakang rumah itu masih terdengar suara anak-anak tertawa, lalu menanggus. Namun, pada suatu sore, sebuah mobil berhenti di depan rumah itu. Seorang pria muda bernama Arga bersama istrinya Mira dan anak perempuan mereka Rara datang membawa koper dan harapan baru. Mereka baru pindah dari kota dan tak tahu apapun tentang sejarah rumah itu. "Murah banget rumahnya, Mas," kata Mira sambil menatap halaman yang luas. Padahal besar dan adem. Arga tersenyum. "Iya, cuma agak tua aja. Tapi nanti kita perbaiki." Rara, anak mereka yang berusia 7 tahun, tampak ceria berlari-lari ke dalam rumah. Ia berhenti di ruang tengah dan menatap lantai yang sudah retak. "Bu, sini deh, di bawah sini kayak ada airnya," katanya polos. Mira menatap sekilas ke arah lantai. Hanya tanah lembab, tidak ada yang aneh. Tapi udara di rumah itu terasa dingin, lembab, dan berbau seperti air sumur tua. Malam pertama di rumah itu berjalan tenang
Sampai sekitar pukul 2 dini hari, Arga yang sedang tertidur mendadak terbangun karena mendengar suara ketukan dari bawah lantai. Tok, 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 3 kali. Perlahan, ia berpikir, mungkin suara pipa air atau tikus. Tapi kemudian, ia mendengar sesuatu yang lain. Suara tawa kecil, seperti anak kecil bermain petak umpet di bawah rumah. Rara juga terbangun. "Ayah, boleh aku main sama mereka besok?" katanya tiba-tiba. "Main sama siapa sayang?" tanya Arga pelan. "Anak-anak di bawah," jawabnya sambil tersenyum. "Mereka bilang, dulu di sini, rumah mereka juga." Arga terdiam. Ia mencoba menenangkan diri, menganggap Rara hanya berkhayal. Tapi ketika ia menoleh ke lantai, ia melihat air perlahan merembes keluar dari celah ubin, membentuk genangan kecil yang dingin. Keesokan paginya, Arga mencari warga sekitar untuk bertanya tentang rumah itu. Tapi setiap kali ia menyebut alamat rumahnya, orang-orang langsung menghindar. Hanya satu orang tua yang akhirnya bicara, seorang wanita renta bernama Mbah Lastri, yang wajahnya tampak murung. "Rumah itu dulu rumah dia," katanya lirik. "Anaknya hilang di sumur belakang. Katanya sumur itu ditutup, tapi roh anak-anak di dalamnya belum pernah pergi. Air di sana dikutuk, Mas. Sekali ada yang buka tanahnya, arwah itu bakal bangkit lagi." Arga menelan ludah. "Tapi saya nggak pernah buka tanah apapun." Mbah Lastri menatapnya lama. "Kalau airnya udah naik sendiri, berarti mereka udah bangun." Malam berikutnya, hujan turun deras, petir menyambar. Di kamar, Rara berdiri di depan jendela, menatap halaman belakang. "Rara, tidur sayang," kata Mira lembut. "Aku nunggu temanku," jawab Rara tanpa menoleh. Dia mau tunjukin sumurnya. Mira spontan menatap keluar. Di halaman belakang, di tengah guyuran hujan, ia melihat tanah bergerak seolah ada sesuatu di bawahnya yang mendorong dari dalam. Tanah itu merekah pelan, lalu mengeluarkan air hitam pekat yang bergelembung. Dan dari tengga-tengga air itu, muncul sepasang tangan kecil yang pucat, diikuti suara anak kecil tertawa pelan. Mira berteriak memanggil Arga. Mereka segera berlari ke belakang. Tapi saat sampai di sana, tanah sudah kembali rata. Tidak ada bekas sumur, tidak ada air, hanya bau amis yang menusuk hidung. Namun di tangan Rara, ada sesuatu, sebuah boneka tua, berambut kuda dengan pita merah di lehernya. "Dia kasih ini," kata Rara sambil tersenyum. Katanya, namanya Nara. Arga panik. Ia mengajak keluarganya pergi dari rumah itu malam itu juga. Tapi mobil mereka mogok di depan gerbang. Hujan turun makin deras, dan dari arah belakang rumah terdengar suara nyanyian anak-anak. Air hitam turun ke bumi. Bawa kami, bawa kami." Rara tiba-tiba pingsan. Tubuhnya menggigil, matanya memutih. Lalu dari mulutnya keluar suara lain, bukan suaranya sendiri, melainkan suara lembut seorang anak perempuan. "Kami gak mau sendirian lagi." Tanah bergetar. Dari bawah rumah, air hitam kembali menyembur, membawa bersama sosok anak-anak basah yang dulu ditenggelamkan di sumur. Mereka berlarian di halaman, tertawa, menari, lalu mengelilingi Rara yang masih tak sadar. Arga mencoba menarik anaknya, tapi tangannya menembus tubuh anak-anak air itu, seperti menembus kabut dingin. Mira menjerit memanggil nama Rara, tapi suara mereka tenggelam dalam gemuruh hujan dan tawa anak-anak yang makin ramai. Di tengah kekacauan itu, Rara perlahan membuka mata. Ia tersenyum. "Ayah, aku sudah di bawah." Airnya indah banget, lalu tubuhnya mencair menjadi air hitam dan menghilang ke dalam tanah. Pagi harinya, warga menemukan rumah itu kosong. Tak ada tanda-tanda Arga, Mira, atau Rara. Yang tersisa hanyalah boneka dengan pita merah yang tergeletak di ruang tamu masih kering. Meski seluruh lantai basah oleh air yang seakan muncul dari tanah,
Beberapa hari kemudian, rumah itu kembali dijual. Pemilik baru yang datang membersihkan halaman, menemukan bekas retakan besar di belakang rumah. Lalu mereka menambalnya dengan semen. Tapi malam pertama mereka tinggal di sana, tetangga sekitar kembali mendengar suara ketukan 3 kali dari dalam tanah. Diikuti suara tawa anak kecil dan bisikan lembut yang sama seperti 12 tahun lalu. Kami di bawah sini. Airnya belum habis, dan sejak saat itu, setiap kali hujan deras mengguyur desa Wates, dari bawah tanah rumah, itu selalu terdengar suara yang membuat bulu kuduk berdiri tawa anak-anak yang seolah sedang bermain di dasar bumi, menunggu teman baru untuk bergabung. Dan cerita pun tamat.